menjadi petani, bagaimana ceritanya? Yang penting ada kemauan untuk bekerja. Tetapi kan tidak setiap ibu mempunyai kemauan menjadi petani. Kalau mau kemauan bekerja, ya. Ketika memilih menentukan menjadi petani itu seperti apa? Ya, kita harus mempunyai lahan, harus mempunyai modal juga. Lahannya berapa luas? Dari sana sampai Ada 1 hektar? tidak sampai. Oh, tidak sampai. Ibu mulai kapan ini menjadi petani, mulai kapan? Petani Holtin dari Juni. Baru bulan Juni ini. Ini baru awal? Iya. Dulunya? Dulunya kerja yang lain saja. Apa tuh kerja yang lain? Kios, usaha bikin kue roti kecil-kecil. Bikin kios, kue. Iya. Lebih menguntungkan mana secara bisnis menjadi petani dengan menjadi pedagang? Holti. Hortikultura ya, yang lebih ini ya. Iya. Ibu sekali panen bisa mendapatkan berapa kuintal cabai ini? Cabai. Berarti barusan tadi itu 33 kilo panen pertama tadi. Panen pertama 33 kilo. Iya. Itu cabainya. Iya. Tomatnya? Tomatnya sudah berapa? Sudah banyak ya? Banyak, iya. Oh, sudah banyak. Ibu, ini kan kembali lagi buat kami yang laki-laki ini, itu menilainya ini kan semangatnya luar biasa gitu. Ini ibu kerjakan sendiri, konsep sendiri, nanam sendiri, atau bagaimana? Bersama dengan suami anak. Bersama dengan suami anak, jadi satu keluarga bertani semuanya. Iya. Terus apa kata suami, kata anak, kalau dulu dagang sekarang menjadi petani? Merasa bangga karena melihat hasilnya lebih baik daripada sebelumnya toh usaha. Ya. Kalau ini butuh modal berapa banyak dalam satu kali tanam? Itu bisa perlu modal berapa banyak, lalu hasilnya untungnya berapa banyak? Kalau modalnya kita butuh untuk beli yang lain toh bukan termasuk bibit ini, hanya beli untuk pertama kan kita harus beli fiber, alat untuk tampung air 15 juta. Modal pertama? Iya. 15 juta. Lalu modal yang untuk tanam? Semua termasuk tanam, beli dengan ini plastik-plastik semua, obat-obatan, tangki semua 15. Oke, Pak Vincent silahkan Pak. Karena baik, terima kasih ini. Iya. Ibu di kooperatif Pintu Air itu statusnya sebagai apa? Ketua komite kelompok. Ketua komite kelompok. Iya. Wah, luar biasa ya. Sebagai ketua kelompok. Iya. Ini kan di Pintu Air ini kan sasaran pendampingan itu kepada kelompok-kelompok kecil. Iya. Ibu sebagai ketua kelompok, ibu sudah memberikan, sebelum ibu mengajak orang, ibu sudah memberikan contoh dan teladan. Sehingga tujuan dari koperasi ini pasti sukses. Ya toh? Iya. Kan orang melihat hasilnya. Di sini kira-kira anggota yang di bawah bimbingan ibu itu berapa orang? Di kelompok ibu sebagai ketua kelompok kira-kira berapa orang? Maksudnya untuk keseluruhan atau? Keseluruhan yang di kelompok yang di ibu punya? Iya, 700. 700-an? Iya. Luar biasa. 700 orang. Iya. Nah, terus ini kan satu contoh yang baik toh. Iya. Apakah selain ibu, terus ada ibu kelompok-kelompok dampingan ibu yang khusus untuk Pintu Air? Ini kan masih untuk memotivasi anggota yang secara maknya anggota yang ini pasif itu memotivasi agar mereka juga mengikuti teladan menjadi yang lebih baik lagi. Memotivasi anggota. Iya, jadi anggota pasif itu karena tanpa tidak ada usaha yang membuat ini apa dia menjadi pasif ini setoran kewajiban dan sebagainya. Kalau dengan usaha seperti ini kan dapat uangnya mudah-mudah sih. Iya. Saya tadi menarik itu ketika usaha ini kan baru berjalan bulan Juni kemarin di masa pandemi toh. Iya toh. Itu di masa pandemi ini kan
pemerintah mengajak orang masuk rumah, Iya, ya toh. iya, iya. Sementara ibu memotivasi diri dengan ini, jangan masuk rumah, lebih baik kita ke kebun. Ke Toh. kebun. Iya, ternyata hasilnya luar biasa tuh. Itu sangat luar biasa. Dan kami dari lembaga kami sangat apresiasi, kami sangat mendukung usaha yang dijalankan oleh ibu. Jangan ibu sendiri memotivasi orang lain dan menyangkut modal, nanti kita siap bantu. Yang berikut, ibu setelah menjadi anggota Pintu Air kira-kira berapa kali mendapat bantuan dana pinjaman dari Pintu Air? Aku pernah atau belum? Pernah berapa kali? 3 kali. 3 kali. Iya. Bayar lancar. Lancar. Bagaimana setelah ibu mendapatkan modal, terus dampak daripada modal yang ibu dapatnya dari Pintu Air dengan usaha, kira-kira bagaimana? Ya, saya merasa bangga dengan Kopi Pintu Air itu yang sudah membantu sehingga saya bisa meringankan beban saya. Jadi, oh ya. Ya, sebagian kita menabung untuk mengangsur, sebagian kita gunakan untuk kepentingan. Iya. Iya. Ya. Iya. Anak berapa orang? 2. 2. Iya. Ini usia sudah berapa? Yang besar 17 tahun SMA kelas 2, Ya. yang kecil baru kelas 2 SD. Mantap. Terus ibu kan ya tadi mengambil usaha di sini kan tidak biasa toh? Iya. Yang ini kan tidak biasa. Terus bagaimana tanggapan suami, anak-anak? Bangga ya? Merasa bangga karena sebelumnya kan kita hanya bergantung pada pekerjaan yang tidak tetap tuh, maksudnya iya. Suami juga sebagai tukang sensor, kan itu harus tunggu orang datang pesan baru kita ini. Tapi ini kan tidak tunggu, kalau pedagang datang langsung lihat harga pas, kita langsung offer. Dan ini kita sudah bisa prediksi, dan ini pasti menjadi ikon kita ya. Ikon di pedesaan. Iya, ikon di pedesaan. Dan ini barangkali ada motivasi lahan, pasti pengembangan Iya, lahan semakin Iya. besar kan hasilnya jelas toh. Iya, hasilnya memang jelas. Kita sendiri yang tentukan tuh harganya. Lalu ibu kira-kira ada berapa banyak target warga di sekitar sini untuk menjadi petani, Bu? Ada target kan? Ada, dengan sudah melihat ini tuh. Targetnya berapa orang? Untuk mungkin sampai dengan akhir tahun lah misalnya. 1 tahun panen gitu. Tapi sekarang ini juga sudah ada yang jalankan juga. Berapa orang? Di Wedongaur itu lebih banyak lagi dia punya itu, cabai besar saja. 2.000 pohon. 2.000 pohon? Iya. 2.000 pohon cabai? Cabai besar. Oh, cabai besar? Iya, dia punya hanya besar saja. Oh, yang kayak itu. Iya. Ibu sebenarnya lebih menguntungkan cabai besar atau cabai rawit? Sebenarnya sama saja menguntung, hanya karena kalau cabai rawit, kalau capek juga, tapi kalau cabai besar kan cepat. Ya hanya faktor bedanya itu. itu saja. Iya. Dia kan terlalu kecil, butuh waktu. Tapi kalau cabai besar, cabai keriting tidak membutuhkan waktu, cepat-cepat. Ini berapa lama sudah bisa panen, Bu? Ya, sudah panen. Bukan, berapa usianya? Tanam 3 bulan. 3 bulan ya. panen. Usia produktifnya sampai setahun? Setahun bisa, tergantung perawatan dan pemupukan. Oh, tergantung perawatan pemupukan. Iya. Sekarang pupuknya menggunakan pupuk apa? Bokasi juga, pupuk kimia juga. Oh, tidak Bokasi. organik saja? Organik kan, kalau organik saja kan tidak bisa, untuk bunga buah kan harus ditambah dengan kimia. Oh, faktor itu ya, Iya. faktor perangsang untuk berbuah ya. Iya. Kalau begitu, kalau pupuk organik dapatnya dari mana? Kalau yang yang kimia kan mudah. Iya. Pupuk organiknya membuat sendiri Bikin sendiri dari dari tai kambing, ayam, babi, dicampur dengan daun-daunan. Nah, Ibu punya ayam berapa, babi berapa, kambing berapa? Babi hanya 1 saja, ayam banyak. Ada berapa ribu ayamnya? Tidak mahal, tidak ribuan kita di sini. Berapa? Ya kita minta dari tetangga yang punya kambing. Oh, jadi ini pupuknya minta dari tetangga. Iya. Ibu bagi nggak hasilnya ke tetangga setelah begini? Tidak. Oh, Di sini kan orang hanya buang-buang bilang oh iya. Jadi biar dapat ini aja ya, pahala saja ya, minta
pahalanya ada di surga ya. Iya. Iya. Nah, kalau begitu kan artinya gini, Ibu kan juga perlu menjaga hubungan baik dengan tetangga Iya, iya. setelah diberikan pupuk, Iya. ada hasilnya. Mungkin sesekali boleh lah bagi. Ya, sesekali mereka dapat. Oh, sesekali dapat juga dibagi dapat juga. lomboknya, Iya. tomatnya kita bagikan. Oh, artinya masih bagi dong itu, Iya. masih bagi untuk menikmatin kan. Iya. Sehingga yang punya kambing, punya ayam, punya babi pun rajin mengumpulkan untuk distorkan ke juragan gitu kan. Daripada dibuang, kasihan. Dari kita sendiri bikin. Iya, iya. Bapak, tadi kami sudah bincang-bincang dengan Ibu. Iya, iya. Ini yang menjadi petani sebenarnya Bapak atau Ibu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Saya pikir kok ibunya suruh jadi petani, bapaknya ngurusin bengkel gitu, enakan mana gitu kan. Bapak ketika melihat hasil ini, hasil pertanian ini menurut Bapak seperti apa? Senang. Senang? Iya. Memang hasilnya banyak? Lumayan, tapi bisa bantu begitu. Wah, belum yang utama? Hasilnya belum yang utama, artinya masih ada penghasilan yang utama lainnya? Sampingan. Sampingannya ada banyak ke bengkel. Iya. Kalau pertanian masih membantu, bengkelnya masih membantu juga. Iya. Yang utama apa pekerjaannya, Pak? Petani. Petani. Kami Oh, sini petani. Jadi sampingan. Pak, ini kan ada bengkel, ada pertanian. Yang ingin Bapak kembangkan yang mana? Pertanian. Pertanian. Iya. Pilihannya kalau pertanian apa? Karena apa? Karena dasarnya juga dari petani. Oh, dasarnya dari petani. Iya, iya. Jadi sebenarnya bukan pilihan ya, Iya. harus melanjutkan pertanian Iya, ya. melanjutkan. Bapak, yang dari pertanian ini kalau dikembangkan apa kira-kira seberapa luas lahan yang akan Bapak kelola? Kalau mau dikelola lagi mungkin 1,5 hektar lagi di sana, kebun yang sana. Oh, punya 2 kebun. Iya. Bapak Kebunnya masih banyak, tapi yang bisa dijangkau air yang ini. Oh, kebunnya berapa luas banyaknya, Pak? Banyak sekali kebunnya. Oh, banyak sekali. Iya. Orang kaya ternyata. Iya. Iya, hanya kan sekarang kan kalau kebunnya banyak, walaupun apa namanya sulit air kan, barangkali kan ada sistem pompanisasi. Ada kemarin, tapi baru disurvei dari Pemda. Wah, itu kalau sudah disurvei sudah bersyukur, tinggal menanyakan hasil survei seperti apa untuk pompanisasi itu kan. Kalau dari tim yang dari Jakartanya sudah ini mau digabungkan lagi dengan tim yang dari Maumere, mungkin ini hasilnya Untuk tepat. pompanisasi. Iya, iya. Oh. Jadi sebenarnya di sini daerah pertanian ya, Pak. Iya. Bapak apa yang Bapak harapkan dari koperasi apa namanya pintu air? Mungkin ada suntikan dana lagi. Suntik itu kecil loh Pak jarumnya. Pakai itulah, pakai apa namanya si Skop. pipa gitu. Kesuntikan kan kecil. Kan ada yang bilang digelontorkan, suntikan kecil Pak. Suntikan kecil. Silakan Pak, Jadi, Pak ya. apa, Silakan Pak Vincent. Spuitnya besar toh, Iya, iya. isinya banyak. Jadi dia mainnya pelan-pelan. Iya, Pasti jadi pelan. ini yang pertama kita berterima kasih kepada ini Pak Diono, Pak Ardit itu dari wartawan dari UKM Jakarta. Jadi ini orang-orang yang punya kepedulian terhadap orang kecil. Jadi suka jalan-jalan terus ini melihat hal-hal yang unik yang dikerjakan oleh kita untuk bisa promosikan, untuk bisa promosikan daerah lain supaya bisa mencontoh yang kita lakukan kepada orang lain. Ini luar biasa. Dan ya kebetulan ini kami dari Pintu Air, ini juga saya tahu bahwa ini anggota Pintu Air, dan kegiatan seperti ini yang lembaga sangat mendukung. Karena kita pertama 4 elemen masyarakat yang menjadi prioritas perhatian kita, ya, KSP Pintu Air, yaitu nelayan, petani, peternak, buruh. Itu yang menjadi perhatian. Yang kita butuhkan itu semangat, kemauan. Itu modal utama. Maka kalau beberapa hal itu yang ada dalam diri anggota itu, maka suntikan dana tadi pakai spuit besar, pakai skop, kita siap kasih.
Ya karena itu modal sudah ada dan ini yang kita inginkan dari lembaga ini. Maka suntikan dana mau pakai skop boleh, mau pakai pipa besar boleh. Seperti yang tadi bilang jarum kecil itu kan dia keluar sedikit. Tapi kalau ini kan kami pakai skop juga tidak ragu, atau pakai pipa besar juga tidak ragu, karena modal yang utama yang bapak mereka miliki semangat, kemauan, kerja keras. Sehingga tinggal dikonsultasikan dengan kepala bidangnya, ada manajernya yang mengurus tentang keuangan, ada pengurus kelompok ada di sini, tinggal dikonsultasi. Jadi berapa modal yang kami butuh untuk konsultasi.